Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran anatomi tumbuhan. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya, yaitu terkait organ akar. Dan video ini kita akan membahas tentang hasil pengamatan mikroskop terkait organ akar, baik itu dikotil dan juga monokotil. Dan untuk akar dikotilnya juga kita akan bahas dari pengamatan mikroskop untuk dikotil muda dan dikotil yang dewasa. Seperti itu ya. Oke, kita akan coba bahas langsung. Nah, ini ada sedikit yang ingin saya jelaskan yang tidak sempat saya sampaikan di video sebelumnya terkait teori dasar organ akar, terutama tentang root cap-nya ya. Karena ini sebetulnya bahasan dari morfologi tumbuhan, tapi ternyata terkait selnya juga ini masuk ke dalam bahasan anatomi tumbuhan. Makanya saya tidak sempat jelaskan di video sebelumnya. Jadi di sini Anda bisa lihat ini ada pemodelan dari sel-sel yang berada di tudung akar. Ya, tudung akar ini Anda bisa lihat ada di sekitar sini, ini adalah tudung akar. Ya, tudung akar ini Anda bisa lihat ini dominannya dipenuhi oleh sel yang berwarna ungu, disebut sebagai kolumella. Kolumella ini apa? Kolumella ini kalau Anda bisa baca di buku Sri Mulyani atau buku yang lainnya, itu adalah statosis sebetulnya ya. Jadi makanya saya tulis di sini, statosis adalah kolumella, yaitu sel di dalam tudung akar, atau istilah yang tudung akar adalah kaliptra. Sel kaliptra yang memiliki butir pati itu disebut sebagai kolumella ya, atau statosis. Butir patinya disebut sebagai statolit ya. Mengapa butir patinya tidak disebut amilum saja? Karena amilum atau statolit di tudung akar itu adalah amilum yang punya kemampuan khusus di mana dia bisa merespon rangsangan dari gravitasi, disebut sebagai gerak geotropisme positif. Makanya bagaimanapun kita menanam tumbuhan, baik tumbuhannya ditidurkan atau diberdirikan, namanya arah akar itu dia akan selalu menghujam ke bawah tanah, ke arah gravitasi. Itu disebut sebagai gravitasi atau geotropisme positif ya. Nah, itu bisa dilakukan oleh butir amilum khusus yang ada di statosis. Makanya butir amilumnya atau butir patinya disebut sebagai statolit. Maka kita lihat di sini, tudung akar itu hampir semuanya dipenuhi oleh statolit sebetulnya ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau statolit yang isi dari sel statosis ini rusak misalnya, karena yang namanya tudung akar dia kan fungsinya untuk melindungi meristem apikal ya. Karena dia akan menghujam tanah, pasti akan banyak kolumella atau statosis yang terkikis. Nah, nanti bagaimana? Apakah akan hancur begitu saja, akan hilang? Nah, tentu jawabannya tidak ya, karena Anda lihat di sini ada CI. CI ini yang warna biru, ini adalah kolumella inisial. Kolumella inisial ini adalah pabriknya kolumella atau pabriknya statosis. Jadi meskipun akarnya terus tumbuh ke arah bawah dan kemudian rusak statosisnya atau kolumellanya, tetap saja nanti akan dibentuk kembali oleh yang namanya kolumella inisial atau statosis inisial. Baru di atasnya ini adalah meristem apikal yang nanti akan bentuk protoderm, prokambium ya, dan lain sebagainya. Oke. Dan selain itu juga Anda bisa lihat juga ini hasil pengamatan mikroskopnya dari peneliti yang saya maksud. Di sini Anda lihat tudung akar ini hampir semuanya dipenuhi oleh C0 sampai C3, ini namanya kolumella. Dan yang hitam-hitam ini adalah butir patinya atau statolit. Ya, jadi kolumella ini benar-benar mendominasi bagian tudung akar. Nah, untuk penelitian ini lebih lengkapnya Anda bisa baca di artikel Hormonal Regulation of Stem Cell Maintenance in Roots. Ini ditulis oleh Yuli et al. Dan kawan-kawannya. Anda bisa download di Jurnal Experimental Botany. Ya, silakan saja nanti dicek lebih lengkap. Oke, itu saja yang saya tambahkan dari video sebelumnya. Oke, kita masuk pada bahasan video kali ini, yaitu foto hasil pengamatan mikroskop. Kita bahas dulu organ akar monokotil. Nah, organ akar monokotil ini memiliki lengan silem, poliak disebutnya. Jadi Anda bisa lihat di sini ada silem, ini ada silem, dan seterusnya. Kalau dihitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Banyak ya. Disebutnya sebagai polyarch. Kemudian ada juga korteks dan empulurnya, dan tentu yang namanya akar monokotil pada umumnya mengalami pertumbuhan primer saja. Jadi kita coba lihat satu-satu. Kita mulai bahas dari luar. Ini adalah epidermis. Ya, ini adalah epidermis. Kemudian ini adalah area korteks yang dipenuhi oleh jaringan
parenkim yang punya dinding sel tipis dan ruang antar sel. Masuk ke sini ada endodermis yang punya pita Kaspari, namun pita Kasparinya di sini karena tidak terwarnai oleh regen, ini masih pakai aqueous, makanya pita Kasparinya tidak terlalu menonjol, tapi kita akan lihat nanti di perbesaran 400 ya. Endodermis ini fungsinya adalah untuk melindungi stele dan juga untuk memiliki pita Kaspari yang fungsinya memblokade apapun yang masuk dari lingkungan luar, dari jalur apoplas untuk bisa beralih ke jalur simplas ya. Tepat di bawahnya, di bawah endodermis itu ada perisikal. Oke, ada perisikal. Kemudian ini silemnya, silem dan seterusnya. Silemnya besar seperti ini, namanya adalah trakea. Dan saya juga menemukan referensi ada yang mengatakan ini adalah metasilem. Ya, ini adalah metasilem. Protosilemnya yang mana? Protosilemnya biasanya ada di atasnya nih. Nah, ini adalah protosilem, tapi tidak terlalu bisa ditunjuk begitu jelas. Ini adalah protosilem, ini adalah protosilem, ini adalah protosilem. Ya, itu alasannya mengapa organ akar disebut sebagai endark. Ya, ada istilahnya itu endark. Mohon maaf, endark itu di batang ya. Eksak maksudnya. Organ akar itu eksak. Eksak itu adalah kalau ini adalah epidermis, ya, kalau ini adalah epidermis, tentu ini adalah lingkungan luar. Maka metasilemnya, ini adalah metasilem, dan ini adalah protosilem. Metasilemnya itu ada di dalam, protosilem itu ada di luar, sedangkan metasilemnya ada di dalam. Nah, ini disebut sebagai eksak. Kalau endark, kebalikannya, metasilemnya ada di luar, protosilemnya ada di dalam. Itu disebut sebagai endark, biasanya di batang. Nah, makanya kita lihat di sini. Ini adalah metasilem, biasanya protosilemnya akan ada di sini. Nah, ini metasilem, protosilemnya akan ada di sini. Makanya itu alasannya mengapa disebut sebagai eksak, sedangkan endark adanya di batang. Seperti itu ya. Oke, silemnya sudah kita temukan, metasilemnya sudah, trakeanya sudah, maka yang ini adalah silem-silem yang lain. Ini adalah trakeid. Ini trakeid semuanya. Kemudian floemnya ini yang lebih berwarna bening. Nah, ini juga silem. Ya, ini juga silem sebetulnya. Ini floem. Ini silem, ini floem, ini masih floem. Ini silem, floem, silem, floem. Nah, makanya disebut sebagai radial, yaitu berserang-seling. Ya, seperti itu. Masuk ke sini, ini ada empulur. Masih ada jaringan-jaringan parenkim empulur. Oke, kita coba perbesar sekarang ya. Nah, ini yang tadi, korteks, jaringan parenkim berarti. Kemudian masuk ke sini ada endodermis. Sekarang pita Kasparinya meskipun tidak terwarnai oleh regen, dia tetap muncul ya, terlihat mendominasi. Ini seperti bentuk U. Tapi Anda tidak perlu bingung karena tetap yang namanya pita Kaspari akan selalu berada di dinding transversal dan radial sel endodermis. Nah, ini fungsinya untuk memblokade jalur apoplas agar beralih ke jalur simplas. Tepat di bawahnya ini ada perisikal, nanti akan membentuk cabang akar. Kemudian masuk ke sini, ini silem trakea. Ini juga silem trakea ya. Di sekitar sini tentu ada trakeid semua. Protosilemnya kemungkinan berada di sekitar sini. Ya. Kemungkinan ini juga masih silem, tapi ini ada floem. Dia lebih bening ya. Nah, ini floem. Kemudian ini juga floem. Oke. Ini silem. Jadi floem, silem, floem, silem, floem, silem. Radial. Kemudian ini ada parenkim dan empulur. Seperti itu ya. Nah, kalau ini karena fotonya tidak bisa mengcover seluruh wilayah organ akar monokotil, makanya ini terpotong. Hanya sebagian saja. Kita mulai dari luar. Ini ada rambut akar. Ya, dia berasal dari epidermis atau trichoblast spesifiknya. Kemudian ini ada epidermis, kemudian ini ada korteks dan juga parenkim dengan dinding sel tipis. Tapi ingat, kalau membujur, ruang antar selnya terkadang tidak terlihat. Nah, ini satu berkas pembuluh. Tentu di sini ada silem dan floem, ya. Tapi tentu tidak ada kambium, karena ini monokotil. Kemudian ini ada empulur. Nah, nanti kalau diteruskan sebetulnya ya, di sini juga akan ada tetap berkas pembuluh yang di sampingnya. Kemudian ini korteks lagi. Ya, ini korteks lagi. Baru ini adalah epidermis.
seperti itu ya. Kalau dilanjutkan, hanya sayang fotonya tidak mengcover. Oke, kita lanjut lagi. Itu adalah monokotil. Nah, ini juga monokotil sama. Kita coba bahas lagi dari luar. Ini rambut akar. Dia berasal dari trichoblast atau epidermis. Bedanya dengan cabang akar adalah cabang akar tentu ukurannya lebih besar dan dia berasal dari perisikal dan endodermis kalau di Pteridophyta. Nah, ini epidermis sekali lagi, ini adalah korteks, kemudian ini adalah parenkim dengan dinding sel tipis dan ruang antar sel yang banyak sekali. Kemudian sini ada endodermis, tepat di bawahnya ada perisikal yang nantinya akan membentuk cabang akar. Masuk ke sini, ini ada metasilem atau trakea. Ini juga sama, metasilem trakea. Ya, untuk protosilem juga saya sebetulnya tidak bisa menunjuk secara spesifik ya, karena hanya ada referensi yang mengatakan ini metasilem. Protosilem ini masih menjadi tanda tanya. Bisa saja protosilemnya ada di daerah sini karena ini adalah eksak ya, tetap ini adalah eksak. Makanya protosilem harus ada di luar, metasilem harus ada di dalam. Kemungkinan ini bisa protosilem, ini juga bisa protosilem, ini juga bisa protosilem, ini juga bisa protosilem. Seperti itu ya. Floemnya yang mana? Floemnya yang transparan. Nah, ini floem. Ini floem. Ini juga floem. Ini floem, ini floem. Makanya silem, floem, 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 silem. Silem, floem, silem, floem, silem, floem. Gitu ya. Radial. Dan ini lengannya banyak, polyarch. Ini trakeit. Oke, ini empulur dan parenkim empulur. Nah, kita cek lagi sekarang membujurnya. Ini masih monokotil ya. Sebentar. Oh, bukan ya. Ini bukan monokotil. Ini sudah masuk ke organ akar dikotil dewasa sebetulnya. Ini sudah masuk ke organ akar dikotil dewasa. Jadi kalau Anda lihat di daerah sini ini ada korteks ya, ini ada korteks, ini ada epidermis, ini ada parenkim, dan dari sini sampai sini ini adalah satu berkas pembuluh. Jadi ini ada satu berkas pembuluh, dan kebetulan dalam satu berkas pembuluh ini Anda bisa lihat ada trakea yang memiliki penebalan apa ya, ini saya tidak bisa zoom lagi. Kemungkinan ini penebalannya adalah reticulate, scalariform mungkin ya, scalariform ini jala, sehingga ini adalah trakea berarti, dan ini masuk lagi ke korteks, dan ini adalah epidermis. Nah, ini bedanya, kalau dikotil itu dia tidak punya empulur ya, dikotil dia tidak punya empulur, semuanya langsung berkas pembuluh di tengah-tengah. Nah, kita akan masuk makanya ke bahasan selanjutnya ke organ akar dikotil. Oke, coba kita lihat yang muda dulu. Kita mulai dari yang muda, dimana yang muda tentu pertumbuhannya primer ya, dan artinya ada silem dan floemnya hanya primer. Tapi untuk yang silem primer, itu yang terbentuk pertama adalah protosilem, kemudian metasilem, dan terlihat jumlah lengan silemnya yaitu tetraarch. Tetraarch itu karena kebetulan foto yang saya dapatkan tipenya adalah tetraarch. Tapi di kotil ada monoarch, diarch, triarch, dan seterusnya ya. Oke, kita bahas yang sangat mudah dulu. Nah, ini yang sangat mudah. Ini epidermis, ini korteks dengan jaringan parenkim ya, dinding selnya tipis dan ruang antar sel. Ini endodermis, nah ini terlihat stelenya lepas ya. Kemudian tentu di bawah endodermis ada perisikal untuk membentuk cabang akar. Ini ada silem, silem, dan silem ini adalah protosilem ya. Ini yang pertama kali terbentuk, artinya ini adalah silem primer. Silem primer, protosilemnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Makanya ada 4 lengan. Disebut sebagai tetraarch. Jadi sebetulnya spesifiknya gini ya. Si tetraarch itu adalah lengan yang berasal dari silem. Silemnya yang mana? Silemnya adalah yang protosilem. Gitu ya. Nah, tapi metasilemnya belum ada. Jadi di sini metasilemnya belum terbentuk. Nanti lama-kelamaan metasilemnya akan ada di sini nih. Floemnya tentu akan ada di sekitar sini. Ini dan ini. Ya, karena ini harus berselang-seling. Kita pahami saja prinsipnya. Silem, floem, silem, floem, silem, floem, silem, floem. Seperti itu.
Nah, makanya kita lihat sekarang yang sudah mulai tumbuh metasilemnya. Tapi ini masih pertumbuhan ini primer ya. Epidermis, korteks, parenkim dengan dinding sel dan ruang antar sel yang bervariasi dan banyak. Terbentuk secara zizogen tentu saja. Ini ada endodermis. Ya, ini ada endodermis. Tepat di bawahnya ada perisikel. Masuk lagi ada silem, dan juga silem. Ini protosilem, protosilem. Lengan protosilemnya ada 4 berarti tetraark. Dan di tengah-tengahnya sudah muncul metasilem. Ya, sudah ada metasilem. Berarti di sini nggak ada empulur. Di dikotil itu akarnya tidak ada empulur. Tapi kalau batang dikotil dia punya empulur. Nah, itu bedanya. Begitupun dengan akar monokotil. Akar monokotil punya empulur, batang monokotil akar monokotil punya empulur dan korteks, tapi kalau batang monokotil punyanya kadang empulur saja, batasan korteks tidak terlihat. Kalau batang dikotil punyanya empulur dan korteks, kalau akar dikotil punyanya korteks saja, gitu ya. Floem tentu akan ada di sini, floem di sini, floem di sini, dan floem di sini. Ini adalah cambium fasikuler, cambium fasikuler, cambium fasikuler, cambium fasikuler, gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini masih organ akar dikotil muda. Jadi kalau kita lihat di sini, epidermis masuk korteks dengan parenkimnya, masuk satu berkas pembuluh tanpa ada area empulur, di mana berkas pembuluh ini tentu ada silem dan floem, dan juga ada cambium fasikulernya. Tapi yang terlihat di sini tidak terlalu jelas ya, karena memang akar itu agak cukup sulit untuk bisa melihat masing-masing sel berkas pembuluhnya. Yang merah pekat ini, asumsi saya ini adalah metasilem. Ya, ini adalah metasilemnya. Dan kemudian ini kemungkinan besar adalah protosilemnya. Ini masih asumsi ya, dalam arti kita juga tidak tahu apakah arah longitudinalnya dia tepat menyayat di daerah protosilem dan metasilem atau hanya di metasilem saja. Tapi yang jelas ini adalah dikotil. Kita bisa dengan mudah membedakannya karena tidak ada empulur. Ini korteks dengan parenkim, dan ini epidermis lagi nanti ya. Nah, jadi silem, struktur silem dan fungsi silem untuk akar dan batang sama saja. Sebetulnya masih ada trakea, trakeit, bahkan penebalannya pun masih ada, sama. Ada cincin, spiral, scaliform, dan reticulate. Tapi seperti biasa dalam organ akar, terutama yang longitudinal, cukup sulit untuk membuat sayatan yang benar-benar sangat tipis dan mampu membedakan antara silem dan floemnya, bahkan untuk menemukan penebalan-penebalan dengan sangat jelas. Makanya agak sulit juga saya mencari di internet untuk referensi foto pendukung saya. Yang saya temukan hanya bagian longitudinal akar yang masih di daerah zona elongasi dan zona proliferasi. Untuk yang zona diferensiasinya yang sudah terbentuk silem dan floem itu tidak ada sayatannya. Karena namanya akar dikotil itu kan akar tunggang ya. Untuk bisa sampai ke zona diferensiasi tentu ada di pangkal akar. Akar tunggang kalau kita sayat pangkalnya dengan sangat tipis itu agak cukup sulit. Seperti itu ya, agak cukup sulit sebetulnya. Begitupun dengan floem. Floem, struktur dan fungsi floem pada batang dan akar masih sama, masih dapat ditemukan juga adanya sheath plate dan companion cell. Ya, sheath plate ini artinya lempeng tapisnya, sheath selnya juga masih ada, sheath tube-nya juga masih ada, sel pengantarnya juga masih ada, sama. Hanya tidak bisa dibedakan. Ya, seperti itu. Nah, ini dikotil yang dewasa. Kita bisa lihat di sini yang melintang dulu. Ini sebetulnya sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya, jadi kita skip saja, masuk ke yang foto mikroskopnya. Sama ya kalau kita lihat ya, sama saja sebetulnya, mirip. Nah, ini yang melintang, kita mulai dari luar. Tentu ini bukan epidermis lagi, karena ini pertumbuhan sekunder, makanya epidermis diganti oleh periderm. Ya, masuk ke sini masih wilayah korteks dengan parenkimnya yang masih tersisa. Kemudian ini tidak bisa di zoom lagi. Tentu ini ada endodermis, masih punya endodermis, tapi ini batasannya sudah mulai tidak terlihat. Ya, endodermis, tepat di bawahnya ada perisikel. Kemudian kita coba lihat floem ya. Floem, saya asumsikan floem ada di daerah sini nih, ini floem. Ini floem 1, ini floem 2. Tapi yang ini tidak terlihat, yang ini tidak terlihat, yang ini apa lagi? Jadi floem ini terkadang tersisa sedikit ya. Hanya ada di beberapa saja, karena memang sekarang yang sangat mendominasi adalah pertumbuhan dan perkembangan dari silem sekunder. Silem sekunder benar-benar mulai mendominasi daerah akarnya. Nah, Anda lihat di sini, ini sudah mulai tidak bisa dibedakan mana protosilem dan mana metasilem.
dan kita sudah tidak bisa menghitung lagi jumlahnya, apakah tetraark dan seterusnya. Tapi bukan berarti ini statusnya berubah jadi polyark, bukan seperti itu ya. Bukan berarti karena oh ini lengannya udah gak bisa dihitung nih, berarti lengannya banyak, oh berarti dia polyark, berarti dia monokotil, nggak gitu ya. Tetap saja pada saat muda dia tetap menunjukkan karakteristiknya yaitu tetraark, seperti yang kita lihat di slide sebelumnya. Seperti itu ya, ini masih tetraark, hanya memang karena sudah didominasi oleh xilem sekunder dan floem sekunder. Tapi floem sekunder tidak terlalu ekstrim pertumbuhannya, yang lebih ekstrim adalah xilem sekundernya. Ini trakea, dan trakeit gitu ya. Dan empulurnya tidak ada, sekali lagi tidak ada empulur. Nah ini apalagi sayatan membujurnya, ini benar-benar disayat dan sulit sekali untuk menemukan di daerah zona diferensiasi atau zona maturasi untuk kita bisa benar-benar menemukan berkas pembuluh yang sudah jadi xilem dengan sangat jelas, floem dengan sangat jelas, epidermis atau periderm dengan sangat jelas. Sulit sebetulnya ya. Makanya silakan saja Anda coba searching di internet dengan keyword bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris silakan ketik saja old root anatomy longitudinal section. Tetap yang akan dimunculkan itu hanya sayatan mulai dari root cap, zona proliferasi sampai zona elongasi saja. Hanya sampai di situ, tidak ada yang menyayat sampai zona diferensiasi. Makanya agak sulit. Dan hasilnya memang seperti ini. Tapi kita masih tetap bisa membedakan ini periderm, ini korteks dengan parenkimnya, dan dari sini sampai sini ini sudah berkas pembuluh. Tidak ada empulur ya. Tapi tidak bisa dilihat sekali lagi. Jadi silakan bagi Anda yang menemukan foto yang lebih representatif, terutama untuk organ akar dikotil yang dewasa, yang saya butuhkan adalah organ akar dikotil dewasa, silakan Anda bisa sharekan, kita berbagi referensi, dan silakan tuliskan atau berikan linknya di kolom komentar di bawah ini ya. Saya juga membutuhkan referensi terkait organ akar dikotil dewasa, terutama yang longitudinal section. Oke, sekarang kita coba zoom yang daerah sini. Kita akan zoom yang daerah sini menjadi seperti ini. Kita akan bahas satu-satu. Ini xilem trakeit ya, ini xilem trakeit, ini xilem trakea. Kemudian masuk ke sini, saya masih menganggap ini parenkim sebetulnya. Tapi ketika Anda lihat di sini ada sel yang memanjang, ramping, pipih, dan seolah-olah ingin melakukan pembelahan antiklinal. Nah ini namanya cambium fasikuler nih. Di akar tidak ada interfasikuler ya. Nah ini fasikuler, kemudian membentuk ke sini floem. Nah ini floem nih. Jadi ini adalah sieve cell atau sieve tube, sel tapis. Ini bisa saja companion cell-nya. Ini companion cell-nya. Mana lagi ya? Yang lebih kecil. Ya itu saja mungkin companion cell. Mana lagi ya? Ada nggak ya? Ya kalau yang saya lihat sih yang lebih kecil ini ya, ini companion cell, tapi ini adalah floem seperti itu ya. Oke, lanjut lagi, ini cabang akar. Nah ini bedanya dengan rambut akar. Oke, cabang akar ini dia munculnya bukan dari epidermis, tapi dia dari perisikel, tepat di bawah endodermis. Tapi kalau Anda lihat loh, kok ini si gambarnya seolah-olah kok munculnya dari tengah ini ya xilem. Bukan, ini karena terdorong saja. Awalnya dia dari perisikel, kemudian pertumbuhannya mulai drastis, sehingga perisikelnya terdesak ke arah bawah, terdorong, kemudian epidermisnya juga mulai terdorong oleh pertumbuhan dari perisikel. Ya, tapi ini tetap munculnya dari perisikel. Kalau di Angiospermae dan Gymnospermae, kalau di Pteridophyta, dia munculnya dari endodermis. Ya. Nah ini juga nanti akan ada berkas pembuluhnya dengan ciri khas dikotilnya juga yang sama. Ya, bukan berarti kalau akarnya dikotil, si cabangnya nanti punya berkas pembuluhnya dia polyark, bukan seperti itu. Tetap saja akar dikotilnya akan punya cabang akar yang berkas pembuluhnya juga berkas pembuluh dikotil. Begitupun dengan akar monokotil, punya cabang akar yang berkas pembuluh cabang akarnya juga pembuluh monokotil. Gitu ya. Nah ini peridermnya juga mulai terdorong dan nanti juga bisa saja rusak di sini karena ingin terbentuk oleh cabang akar. Gitu ya, ini masih xilem. Kita bisa lihat ini adalah dikotil.
Karena polyarchnya monokotil itu khas, dia punya empulur di tengah-tengah. Polyarchnya dikotil itu dia punya empulur di tengah-tengah, tapi kalau dikotil yang dewasa yang seolah-olah lengannya banyak, dia tidak punya empulur sekali lagi. Makanya kita tidak bisa mengatakan ini adalah polyarch. Tapi cek dulu saat mudanya. Pasti saat mudanya kalau nggak tetraarch, triarch, diarch, ya monoarch seperti itu, ya. Oke, ini sekali lagi silem sekunder. Phloemnya mungkin masih tersisa beberapa di daerah sini, tapi kita tidak bisa lagi memastikan masih ada atau tidak. Dan apalagi ya, nah ini juga sama. Jadi Anda lihat di sini monokotil. Sekali lagi saya coba jelaskan, monokotil kalau membujurnya ada korteks, berkas pembuluh, satu berkas pembuluh, empulur, masih ada empulurnya, berkas pembuluh, dan korteks. Nah ini seolah-olah kalau di batang ini kayak batang dikotil ya, tapi kalau di akar anatomi seperti ini sebutnya akar monokotil. Masuk ke dikotil, di sini juga tidak ada sayatannya. Seperti yang saya katakan tadi, dikotil adalah akar tunggang dan sangat sulit menyayat pangkalnya. Karena yang harus disayat agar bisa melihat xilem dan phloem dengan sangat jelas dengan epidermisnya atau peridermnya, itu harus disayat di daerah sini, daerah pangkal atau daerah zona diferensiasi atau maturasi. Itu agak sulit. Nah ini satu-satunya yang bisa menunjukkan. Ini juga tetap ya, kita tidak bisa melihat xilem dan phloemnya dengan sangat jelas, tapi kita lihat di sini, ini ada korteks, ini ada korteks, ini ada berkas pembuluh langsung, tidak ada empulur. Kita lihat juga sih modelnya sama ya. Ini korteks, ini langsung berkas pembuluhnya. Ya, tidak ada empulur. Seperti itu. Jadi makanya sekali lagi saya tidak menutup bagi Anda yang ingin berbagi referensi terkait organ akar dikotil dewasa yang longitudinal section atau yang membujur, terutama foto mikroskopnya, saya benar-benar membutuhkan itu untuk referensi. Ya, jadi itu saja video kali ini. Ya, karena lebih lengkapnya juga ada di video sebelumnya terkait teori dasar organ akar, dan ini hanya foto-foto pengamatan mikroskopnya, jadi tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.